Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imhar SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi, barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Penelitian Siregar dan Wahyuniarti 2007 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari peningkatnya ketimpangan pendapat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Teori pertumbuhan ekonomi ialah ada teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Kedua, ada teori klasik, menyatakan bahwa perekonomian penduduk dapat suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada akumulasi modal, yang keempat ada tenaga manajemenal dan organisasi produksi, yang kelima ada teknologi. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, atau keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Jenis-jenis kemiskinan ialah ada kemiskinan subjektif, contohnya pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Yang kedua ada kemiskinan absolut, contohnya keluarga yang kurang mampu. Ketiga ada kemiskinan relatif, contohnya banyaknya pengangguran karena lapangan pekerja sedikit. Faktor penyebab kemiskinan yaitu ada 1. Laju pertumbuhan penduduk, kedua angka pengangguran tinggi, ketiga tingkat pendidikan yang rendah, keempat bencana alam, kelima distribusi yang tidak merata. Dampak kemiskinan yaitu ada 1. Kriminalitas meningkat, kedua angka kematian yang tinggi,
Ketiga, akses pendidikan tertutup. Keempat, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Kelima, meningkatnya angka pengangguran. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.